Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidadan, iyaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali teman-teman kelas 10. Dan pada pagi hari ini, Pak Riki berkesempatan untuk mengisi materi tentang kenali potensi. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih potensi yang dimiliki oleh kalian? Oke, sebelum kita memulai, kayaknya biar lebih semangat kita ice breaking dulu. Bisa kita ice breaking? bisa. Oke, ice breaking yang pertama, ketika Pak Riki bilang pagi, tepuk tangan sebanyak 3 kali. Coba, pagi. Oke. Siang 2 kali. Malam 1 kali. Oke, kita trial dulu ya. Pagi. Siang. Malam. Malam. Oke, berarti sudah fokus. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Nanti yang salah ada punishment-nya. Oke? Bisa kita mulai? Oke, siap? Ready? Ready. Malam. Siang. Pagi. Pagi. Siang. Tepuk tangan buat kalian. Siang. Eits. Tadi siapa yang tidak ini? Oke. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Oke, Eca ya. Eca, kira-kira kalau kamu jadi sesuatu atau makanan, kira-kira potensinya jadi seperti apa sih? Contoh nih, Pak Riki contohkan. Saya seperti mie karena saya ada di kala lapar. Kira-kira kalau Eca jadi apa? Saya seperti dimsum Pak karena pipi saya buah-buah. Oke. Tepuk tangan dong buat Eca. Oke ya. Sekarang Pak Riki mau tanya sama PJ. Kalau PJ, kira-kira potensinya jadi apa nih kalau jadi makanan atau minuman? Aku seperti susu karena aku kuat dan sehat. Oke. Ya, terakhir. Kalau dari belah sini deh. Siapa ya? Vina deh. Oke, silakan. Aku seperti sambal karena bisa jadi pelengkap sambal. Oke, J+. Oke. Nah, itu kurang lebih ice breaking yang bisa Pak Riki sampaikan. Selanjutnya, ada kegiatan yang perlu kalian lakukan. Nah, ini untuk mengetahui, mulai dari gaya belajar, lalu ada kemampuan atau multiple intelligence. Di sini nanti ada kecerdasan majemuk sebanyak 8. Dan yang terakhir akan ada yang namanya tes Riasek. Nah, ini nanti menentukan akan jadi apa atau kemana nih kira-kira pilihan kuliah saya. Nanti akan ada tergambarkan di tes Riasek ini. Nah, nanti Pak Riki akan kasih linknya. Silakan dibuka linknya teman-teman. Mulai dari yang ini dulu, silakan ya. Oke, silakan. Oke, sambil dikerjakan saja. Pak Riki kasih waktu 2 menit. Cukup ya? Karena ini nggak banyak. Oke, silakan. Ya. Oke, bagus ya. Terima kasih sudah habis waktunya. Selanjutnya, tes kemampuan. Nah, teman-teman di sini akan ada beberapa pertanyaan dan ini cukup banyak. Nah, ini waktunya Pak Riki kasih waktu 6 menit. Silahkan dikerjakan untuk tes kemampuan. Dibuka dulu ya tes kemampuannya ya. Silahkan, ayo. Sudah dibuka tes kemampuannya? Sudah ya, nanti hasilnya jangan lupa di screenshot kirim ke email Pak Riki ya. Oke, ya. Sudah dikerjakan? Sambil dikerjakan? Oke, baik. Dikerjakan ya. Oke. Sudah semua? Belum. Oke, yang sudah nanti submit ya.
Oke. Next. Oke guys, terakhir. Ini adalah tes terakhir, itu namanya tes Riasek. Nah, Riasek ini ada 6. Ada realistik, investigatif, ya. Ada A, S dan E dan C ya. Nanti di Riasek ini ada 6. Kira-kira yang mana kalian? Oke, silahkan dibuka dulu di Riasek ini. Oke, silahkan dikerjakan. Parki akan kasih waktu 5 menit untuk tes Riasek ini. Karena nggak sebanyak tadi ya. Oke, sudah. Apa? Sudah dibuka semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, jangan lupa disubmit. Silahkan dibuka yang sudah disubmit. Email. Oke. Nah, sekarang Parki masuk ke konsep. Oke guys, sekarang fokus dulu ke sini yang sudah submit. Kira-kira tadi gaya belajarnya ada yang auditori nggak? Auditori. Nah, auditori itu lebih senang mendengarkan. Nah, makanya di sini ajak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Atau biasanya anak-anak auditori ini paling suka nih kalau pembelajarannya berbasis ceramah. Oke, sekarang yang visual. Oke, nah visual itu lebih senang nih yang namanya diilustrasikan dengan gambar. Nah, makanya di sini ada penjelasannya. Gunakan multimedia, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-ide di dalamnya. Nah, biasanya anak-anak yang visual ini paling suka kalau dibuat Canva atau PowerPoint itu paling suka banget, seperti itu. Nah, terakhir yang kinestetik. Wah, kinestetik ini ya guys, biasanya nggak betah nih di kelas. Senengnya eksplor di luar atau praktek ya. Betul nggak? Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi anak-anak yang kinestetik itu lebih senang praktek. Jadi paling suka tuh kalau misalnya nanti ada tugas disuruh buat video atau apa, itu dia banget lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang untuk yang multiple intelligence atau pembelajaran majemuk. Oke, sebelum itu Parki ada video nih. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Sebutkan kecerdasan jika oke. Ya. Ulang ya videonya. Maaf. Nah. Oke. Good job ya. Oke guys, ada yang bisa jelasin nggak videonya itu apa? Yuk, silakan. Yang satu pakai logika dia, yang satu pakai emosi. Iya. Jadi di sini ada pertanyaan. Perilaku yang berulang itu akan menghasilkan sesuatu. Jadi kita akan mencari tahu jalan keluarnya seperti apa. Kalau di video tadi ada 2 orang anak ya, anak kecil ya, yang dimana jalan untuk mendapatkan sesuatu atau permen itu ditutup oleh lakban yang apa? Yang tidak kelihatan ya, atau yang polos ya. Nah, itu bagaimana cara mereka mencari jalan keluarnya untuk mendapatkan sesuatu permen yang tadi disuguhkan oleh orang tuanya. Yang kedua, akan muncul kreativitas. Nah, tadi ketika memang tidak bisa, dia akan mencari lagi nih, gimana ya kira-kira untuk bisa dapat. Mungkin nanti dia mencari alat bantu, atau minta tolong, atau mungkin tadi dia, ternyata ada jalur lain loh, bisa lewat bawah. Seperti itu. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Jadi, ketika sesuatu itu berulang dan kita berpikir kalau sesuatu itu ada jalan keluarnya, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Makanya tadi digambarkan di video tadi, mereka mencari jalan alternatif, yaitu melalui kolong ya, atau bawahnya seperti itu. Next, nah ini kecerdasan majemuk. Nah tadi sudah dikerjakan sama teman-teman kelas 10. Nah kira-kira ada nggak yang lebih dari 1 hasilnya? Coba. Ada nggak? Tadi ada yang dapat dari 1 nggak? Biasanya tadi ada deh kayaknya. Oke, dari Zahra dulu. Zahra tadi apa aja dapatnya? Dapat kinestetik sama Musikal. Oke, ya. Memang dari kecerdasan majemuk ini terkadang orang itu lebih dari 1 kecerdasannya. Bahkan ada yang logikal matematika, ada yang mungkin
kecerdasan visual, ada juga kecerdasan sosial. Nah, itu masing-masing ada penjelasannya kalau tadi kalian sudah mengerjakan. Nah, nanti pun Parki akan merangkum dari hasil yang sudah kalian inputkan melalui email, ya, email Parki, seperti itu. Next-nya yaitu adalah tes Riasek. Nah, Riasek ini terbagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama realistik, yang kedua investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, ini penjelasannya Parki jelaskan. Biasanya anak realistik itu, peserta didik termasuk kategori realistik umumnya terampil atau biasanya paling senang kegiatan yang bersifat fisik atau menggunakan otot. Biasanya paling cocok untuk apa nih? Untuk anak-anak teknik. Jadi nanti kalau teman-teman suka teknik, bisa nih ngambilnya di realistik. Yang kedua, investigatif. Apa sih investigatif? Ada yang tahu nggak? Nah, investigatif itu anak-anak yang tertarik atau mengobservasi pembelajaran. Itu seneng banget. Biasanya kalau di IPS itu kita kaitkan dengan kriminologi. Itu seneng banget yang seperti itu. Yang kriminologi di sini ataupun kedokteran juga masuk di sini. Yang ketiga di artistik. Nah, artistik ini lebih situasi yang tidak struktur. Biasanya anak-anak seni itu suka di sini, anak musikal itu sukanya di artistik. Yang keempat ada sosial. Peserta didik yang termasuk kategori sosial memiliki minat belajar dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan. Jadi dia paling suka berkomunikasi dengan orang lain, misalnya sebagai guru atau sebagai psikolog atau mungkin lainnya, itu banyak banget ya. Yang ketiga, yang kelima ada enterprising. Enterprising itu bekerja dengan individual lain serta mempersuasi orang lain dan terampil di muka umum. Jadi itu meyakinkan orang lain. Kira-kira apa? Salah satunya marketing. Nah, itu marketing juga sama. Ini masuknya ke enterprising. Nah, yang terakhir di konvensional. Konvensional ini memiliki minat terhadap hal-hal yang mendetail, terorganize. Nah, jadi kalau kalian suka yang organize, itu masuknya ke konvensional. Nah, di sini ada yang realistik. Ada? Oh, nggak ada. Oke, yang artistik. Artistik ada ya? Oke. Ada yang tadi mungkin ada yang sosial, investigatif, artistik, atau yang SIA, ada nggak? Ada, oke. Ya, memang di tes Riasek ini ada yang lebih dari satu, ada juga yang satu saja menonjol, atau mungkin dua. Biasanya maksimalnya 3 yang menonjol kalau dari hasil itu. Baik guys, nah sekarang tugas kalian, tadi kan sudah mendapatkan hasilnya ya. Nah sekarang silakan dikerjakan dulu nih, ininya berapa dan kecerdasan majemuknya yang mana, nanti di checklist saja atau dilingkari, lalu gaya belajarnya juga di checklist, silakan. Dibuka dulu aja. Ya, sambil dibuka aja dulu. Nah, nanti Parki akan merekomendasikan dari hasil ini. Ya. Oke. Ini yang menurut kita. Ya, sesuai dari hasil yang tadi. Tapi boleh ya. lebih dari. Lihat dulu ya, tadi lihat dulu di email hasilnya gimana ya. Dibuka aja dulu ya hasil yang tadi di email. Oke. Sudah? Hasil yang tadi di email sudah? Ya, baik. Nah, berikut di kelas lain Parki sudah melakukan hal ini loh. Baik. Nah, ini hasil di kelas lain yang sudah Parki masuk dan hasilnya seperti ini. Parki akan rekap nih melalui spreadsheet. Jadi ada yang visual, auditory, kinestetik, dan dia kecerdasan visual auditory, ada yang kinestetik aja. Dan untuk multiple intelligence-nya ada yang hanya 1, ada juga yang 2. Ada yang naturalistik, ada yang interpersonal, logika matematik dan musikal. Dan untuk yang Riaseknya beragam. Ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 3. Penjelasannya seperti apa Pak? Tadi kan sudah mengisi ya, nanti sambil Parki rekap ya guys. Nah ini penjelasannya. Contoh nih ya, ini dari Atar Mahesa Putra di kelas 10 IPA 1. Nah memiliki gaya belajar dominan visual. Yang berarti ia lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, dan pengamatan langsung. Kecerdasan majemuk yang menonjol pada dirinya adalah cerdas naturalis, logis, matematis, dan interpersonal. Di mana Atar ini menunjukkan kemampuan tinggi dalam memahami lingkungan, berpikir analitis. Nah, untuk hasil Riaseknya itu tipe ISC, investigatif, sosial, dan konvensional. Dia paling suka meneliti, membantu orang lain, dan bekerja secara terstruktur. Oleh karena itu, kegiatan eskulnya yang direkomendasikan ialah ada di sini apa nih kira-kira? Ada yang bisa baca nggak? Ya, KIR, klub sains, atau biologi, pencinta alam, dan kegiatan sosial. Ini yang cocok.
Dan untuk profesi masa depannya, dari itu tergambar juga. Itu bisa menjadi peneliti lingkungan, dokter, konselor, analisis data, atau pegawai pemerintahan. Nah, teman-teman juga nanti dapat seperti ini. Jadi Pak Riki perlu data dulu nih, dan perlu Pak Riki masukkan dulu hasil yang sudah kalian isi tadi. Ya, mungkin minggu depan ya Pak Riki ini kan. Yang kedua, itu punyanya dari IPA 2, itu ada Raisya Azalia Susanti. Nah, di IPA 2 ini dia memiliki gaya belajar visual dan auditori. Nah, lagi-lagi gaya belajarnya lebih dari satu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, klubnya yaitu meliputi KIR, klub sains, matematik, robotik, serta olimpiade akademik. Dan untuk profesi masa depannya, yang sesuai antara lain adalah peneliti analisis data, ilmuwan, dosen, atau insinyur. Nah, di sini kira-kira udah tergambar belum keinginan kalian jadi apa? Evolet mau jadi apa? Ayo, masih bingung? Mau jadi hakim. Niki mau jadi apa Niki? Penyanyi, oke ya. Nanti dari hasil itu akan tergambarkan. Oke. Terima kasih untuk teman-teman kelas 10 IPS 2. Ya, sampai ketemu di minggu depan untuk hasilnya ya. Nanti hasil itu akan kita akan jadi bahan untuk kalian konsultasi dan konseling. Oke? Pak Riki cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dah. Thank you ya guys.